Juli ya. Perkembangan COVID di Kota Semarang. COVID-19 hari ini trennya masih tetap naik, kawan-kawan sekalian, ini harus jadi perhatian semuanya. Angka sembuh sampai hari ini ada 39 orang, angka meninggal mencapai 28 orang. Yang positif COVID-19 di Semarang ada 65 orang, EDP-nya 167, dan ODP orang dalam pantauan ada 875. Jadi kalau kita perhatikan perkembangannya dari hari ini memang ada hal positifnya, angka kesembuhannya terus berangsur naik, tapi juga pasien yang positif COVID juga terus bertambah. Maka harapan dan saran saya sekali lagi kepada masyarakat khususnya di Kota Semarang untuk tetap waspada. Kalau tidak perlu ya mohonlah jangan keluar rumah, social distancing, physical distancing ini tetap diterapkan. Kalau yang harus bekerja keluar, ya jangan lupa pakai masker, kemudian juga SOP protokol kesehatan juga diterapkan, tidak usah deket-deket, kemudian hal-hal yang sifatnya bisa mengakibatkan penularan tolong dihindari. Saya rasa update hari ini seperti itu. Pak, kalau pembebasan yang pajak itu? Ya, dan karena wabah COVID ini ternyata tidak hanya ke arah persoalan kesehatan, tapi yang lebih luar biasa lagi hari ini kita rasakan dampak dari ekonomi. Banyak orang dirumahkan, banyak kemudian usaha harus tutup, kemudian jualan apapun sepi, maka kami coba untuk melakukan upaya-upaya yang membuat biaya hidup ini jadi ringan. Yang di unit usaha misalnya, teman-teman perhotelan, unit usaha lain, mereka hiburan, restoran, mereka hari ini boleh melakukan penundaan pajak retribusi. Mei, Juni, Juli boleh nggak dibayar dulu. Tapi nanti tolong kalau memang situasinya sudah baik bisa dibayar Juli. Kalau belum ya nanti kita mundur lagi. Lalu untuk PBB, kami buat sebuah upaya untuk meningkatkan penghasilan dari PBB karena termasuk bagian daripada pendapatan yang diharapkan pemerintah kota. Untuk pembayaran sampai dengan bulan April ini akan kita kasih diskon 15%. Kemudian bulan Mei 10%. Dan bulan Juni juga akan kita kasih keringanan 5%. Untuk rumah sakit, untuk pendidikan kita kasih keringanan pembayaran sampai 25%. Mudah-mudahan ini mampu merangsang warga Kota Semarang untuk kemudian melakukan percepatan pembayaran pajak bumi bangunan di Kota Semarang. Yang lain-lainnya kan kita sudah pernah bercerita tentang PDAM yang ada keringanan, kemudian ada rusunawa yang kita gratiskan atau retribusi PKL yang juga kita gratiskan. Ya semuanya kita coba lakukan, termasuk pembagian sembako. Hari ini masyarakat juga terus lakukan support untuk membantu kota ini. Kami ingin mengingatkan namanya lumbung kelurahan. Sekali lagi bagi yang ekonominya mampu, hari ini mohon ada sebuah solidaritas, tetangga kiri kanannya ayo dibantu. Ada yang 5, 10 atau bahkan 50, monggo silahkan. Yang penting lakukan dengan ikhlas, dengan semangat gotong royong dan bergerak bersama. Distribusi sembako baru yang punya Pemkot secara resmi baru akan selesai pada hari Jumat. Kalau nggak salah sampai hari ini sudah ada 8 kecamatan yang sudah mengambil suplai sembako dari total 116.000 sekian sembako. Ini akan kita koreksi karena masih cukup banyak orang kemudian yang dari 8 kecamatan yang sudah terdistribusi itu mengatakan, Pak saya kok belum dapat, Pak saya kok gini, padahal saya kurang, pekerjaan saya sudah tidak ada dan lain-lain. Ini akan kita evaluasi, kemungkinan target pada bulan Mei ini sudah tidak 116.000 lagi. Kita akan tingkatkan sampai sekitar 170.000 paket sembako yang akan kita bagikan bulan Mei. Nanti kalau kondisinya masih belum baik, Juni akan terus kita gulirkan, Juli kita gulirkan, dan mudah-mudahan setelah itu tidak ada lagi. Pak, itu bagi masyarakat ODP aja atau yang tidak mampu? Awalnya kemarin untuk ODP, kemudian yang dibagi pada bulan April ini untuk warga miskin yang belum masuk kategori PKH, belum ikut program PKH, untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dirumahkan, orang yang misalnya jualan PKL sepi, yang kemudian ojeknya sepi, yang kemudian usia-usia rentan, kelompok rentan seperti lansia, difabel, atau
kelompok-kelompok yang rentan itu juga sudah kita hitung total. Ini ada input dari Dinsos, input dari kelurahan kecamatan, input dari Disnaker Trans, dan input dari pariwisata kita gabung jadi satu, jumlahnya 116.000. Pak, itu kemarin Pak. ada yang tidak tepat sasaran, seperti bisa lapor atau Ya, saya memahami dan menyadari bahwa nggak ada yang sempurna, tapi semua itikat kita ini kita curahkan untuk bisa membantu masyarakat. Nah, dari berbagai curhatan masyarakat lewat WA, maka kemudian saya membuka namanya aduan terkait distribusi sembako. Masyarakat kemudian bisa SMS atau WA atau bahkan telepon di nomor tersebut untuk memberikan masukan. Pak, di RT saya ada nama ini yang belum dapat dan seterusnya, itu akan kita data, nanti akan kita lakukan perbaikan pada periode berikutnya, itu bulan Mei. Pak, yang lumbung kelurahan itu dari kelurahan ikut menggerakkan atau gimana Pak? Dari kelurahan sifatnya fasilitator, mengingatkan kepada teman-teman yang ada di RW RT yang punya tetangga yang berkemampuan ekonomi cukup untuk kemudian di-matchkan, di-linkkan sama tetangga yang membutuhkan. Jadi tugas kelurahan mendata, misalnya RT 1, RW 2, Kelurahan Lempong Sari, ada 5 orang yang dianggap mampu. Mereka kekuatannya berapa? 10, ada 50 paket sembako setiap 2 minggu. Nah, ini akan dicarikan dengan tetangga yang 50 yang membutuhkan. Jadi sifatnya melakukan pendataan dan monitoring, jadi fasilitator. Aduannya kemana Pak? Aduannya ada di nomor ini. Ditanya misalnya ini. Pak, terkait kegeran gimana Pak? Ya, ini menarik sekali ya. Diskusinya ada dua hal. Pertama adalah sebuah prosesi yang ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi Ramadan datang, tapi di tengah situasi COVID. Maka dalam pandangan saya, dan insya Allah ini menjadi keputusan kami, nanti akan cukup saya sama Bu Wakil, proses duderan ini datang ke Masjid Kauman, Masjid Agung Kota Semarang, diterima 1 atau 2 kiai takmir masjid tersebut. Kemudian takmir itu akan meworo-woro atau menyampaikan kepada masyarakat lewat toa masjid. Jadi tetap dilakukan, tapi konsepnya sangat sederhana, tidak ada arah-arahan, tidak ada masyarakat yang terlibat, tapi bahwa upaya untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi Ramadan tetap akan dilaksanakan. Suara meriamnya tetap Pak? Suara meriamnya tetap, ya. Pak, kalau doa untuk yang di toa masjid itu yang Ya, jadi gini, ada kekuatan yang kita harus juga yakini dan percaya bahwa dalam menangani COVID, selain kekuatan-kekuatan medis dan juga kebersamaan masyarakat lewat social distancing, kekuatan yang lain adalah doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman DMI, Dewan Masjid Indonesia, saya sampaikan kepada teman-teman camat untuk didistribusikan pesan ini ke lurah. Kalau bisa, masjid musola itu setiap habis sholat maghrib, sholat isya, kemudian bisa juga takmirnya seorang diri, dia membacakan doa-doa, terutama doa mohon supaya Semarang ini dibebaskan dari COVID-19. Boleh doa kunut, boleh baca yasin dan seterusnya, seorang diri selaku ketua takmir. Atau dia kalau tidak punya kemampuan seperti itu, kan banyak sekarang ini CD-CD yang bisa dipasang yang berupa doa-doa itu. Insya Allah kalau alamnya kota Semarang isinya penuh dengan doa-doa, saya yakin sekali ini akan membantu secara medis untuk penanganan COVID-19. Jadi harapan saya begitu, bukan kemudian takmirnya ngumpulin jemaahnya, enggak perlu. Cukup seorang diri kirim doa dari masjid tersebut dikasih pengeras suara, palingan hanya 15 menit. Ya. Pak, terkait hal ini Pak, stok pangan di kota Semarang ini bagaimana Pak? Jangan tak berarti ini pertanyaan paling sulit loh, ya kan? Dari awal saya kenal sih. Ya, kalau stok pangan ini komunikasi kami dengan Bulog terakhir seminggu yang lalu, itu insya Allah untuk 3 bulan ke depan beras masih cukup. Tapi kita juga cek nih ke beberapa pedagang-pedagang. Mereka mengatakan sampai hari ini Pak, untuk sembako kami tidak kesulitan kecuali gula. Gula itu sampai hari ini selain panennya belum begitu kelihatan, yang kedua gula impornya juga belum masuk. Sehingga yang lain-lainnya insya Allah akan kita bisa siapkan untuk masyarakat bisa membeli di pedagang-pedagang, tapi dengan jumlah volume yang dibatasi. Orang datang ke mall atau datang ke supermarket,
Beli gula sekarang kayaknya cuma 2 kilo. Besok lagi kalau mau beli lagi ya 2 kilo. Berasnya kayaknya dibatasi 10 kilo dan seterusnya. Supaya tidak ada panik buying. Intinya pada saat Ramadan nanti tetap terjaga. Insya Allah Ramadan terjaga. Nah ini yang saya baru ambil keputusan sama teman-teman di tingkat Pemkot. Kami berencana untuk membuka donasi, open donasi khusus untuk kegiatan buka puasa masyarakat dan takjil. Saya sudah hitung 177 kelurahan, kalau masing-masing kelurahan kemudian menyiapkan 400 nasi dus,